Karena Allah sudah mengatakan dia sudah diatur rezekinya, dia tidak perlu berusaha. Dia tidak perlu mencari di mana rezeki itu ada. Padahal dalam hidup ini Allah sudah mencontohkan bagaimana seekor burung pun harus terbang dari sarangnya untuk mendapatkan rezeki itu. Tidak akan mungkin seekor burung yang berdiam di sarangnya akan penuh emplonya dengan makanan-makanan yang bisa datang begitu saja tanpa dikejar, tanpa dicari. Inilah yang menjadi perhatian kita semua sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bahwa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut dengan apa yang kita cari di dunia ini. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ketika kita hidup, maka kita senantiasa sering berdoa dan meminta kepada Allah agar kita diberikan rezeki dalam hidup ini. Maka dalam khutbah Jumat yang singkat pada hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang persoalan rezeki ini. Karena banyak kita yang kadang-kadang lupa, terpedaya dan mengartikan seolah-olah ketika kita minta rezeki kepada Allah hanya berbicara tentang persoalan harta, fulus, uang, materi dan sebagainya. Padahal banyak rezeki yang diberikan Allah dalam rupa-rupa yang berbeda. Kemudian dalam khutbah ini juga akan disampaikan nanti tentang bagaimana kita bisa memancing rezeki itu sehingga kita tidak salah persepsi dalam persoalan rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, yang pertama adalah rezeki yang sudah pasti diberikan Allah kepada kita semua hamba Allah. Tidak membedakan apakah kita beriman atau tidak beriman kepadanya. Dalam surat Hud ayat 6 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabim mubin. Kata Allah, dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi ini melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz. Jadi ayat ini berbicara bahwa kita yang sudah hadir di dunia ini pasti sudah Allah atur rezeki kepada kita. Oleh sebab itu jangan takut menghadapi dunia ini, karena Allah sudah memberikan rezeki kepada kita. Walaupun bisa jadi kita hanya berdiam diri di rumah, bisa jadi kita hanya berdiam diri di masjid, Allah sudah berikan rezeki itu kepada kita. Tapi jangan salah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, karena banyak orang yang menjadi penganut paham qadariyah. Dia tidak perlu berusaha, tidak perlu bekerja karena konteks ayat ini. Dia memahami ayat ini dengan pemahaman yang salah. Karena Allah sudah mengatakan dia sudah diatur rezekinya, dia tidak perlu berusaha. Dia tidak perlu mencari di mana rezeki itu ada. Padahal dalam hidup ini Allah sudah mencontohkan bagaimana seekor burung pun harus terbang dari sarangnya untuk mendapatkan rezeki itu. Tidak akan mungkin seekor burung yang berdiam di sarangnya akan penuh emplonya dengan makanan-makanan yang bisa datang begitu saja tanpa dikejar, tanpa dicari. Inilah yang menjadi perhatian kita semua sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bahwa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut
dengan apa yang kita cari di dunia ini. Kalau kita ingin mencapai rezeki yang lebih baik lagi, harus berusaha. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat An-Najmi ayat 39, di mana dalam ayat ini Allah berfirman, wa laisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Jadi rezeki juga harus dicari dengan usaha, ikhtiar kita, agar apa yang kita cari kita upayakan sebegitulah yang Allah berikan kepada kita. Jadi rezeki itu banyak datangnya, tidak hanya sekedar berdiam diri, tapi harus dicari, berusaha dengan cara yang halalan thayyibah, dengan cara yang halal lagi baik. Kalau kita berusaha dengan profesi kita masing-masing, maka apa yang kita jalani sebanding dengan apa yang kita lakukan dalam hidup mencari rezeki di muka bumi Allah ini. Termasuk perintah sholat Jumat. Dalam persoalan sholat Jumat, Allah dengan tegas mengatakan, apabila telah diseru kepadamu untuk sholat Jumat, maka bersegeralah, tinggalkanlah jual beli. Maksud jual beli itu adalah tinggalkan urusanmu dunia ini. Jangan menjadi orang yang setiap Jumat menjadi orang-orang yang tidak tercatat dalam buku malaikat, karena dia hadir setelah khatib naik ke mimbar. Kalau khatib sudah naik ke mimbar, ditutup catatan malaikat tentang siapa-siapa yang menjadi hamba Allah yang mengikuti salat Jumat. Maka dalam konteks ayat ini kita disuruh bergegas, tinggalkan jual beli. Dan kata Allah dalam ayat ini, apabila telah selesai kamu melaksanakan sholat Jumat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi Allah, kamu cari karunia Allah. Artinya konteks ayat ini adalah kita tidak boleh berdiam diri. Kita disuruh Allah berusaha, agar dengan berusaha itu insya Allah akan Allah berikan rezeki sesuai dengan apa yang kita usahakan. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, yang ketiga, seperti yang saya sampaikan di awal khutbah tadi, rezeki itu datang, rezeki itu bertambah kalau kita bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur kepada aku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmatku kepadamu. Tapi apabila kamu kufur nikmat, sesungguhnya azabku sangat pedih. Hamba Allah yang bersyukur, pasti Allah tambah nikmat itu kepadanya. Tapi yang perlu kita garis bawahi, ada kriteria-kriteria siapa-siapakah orang yang dianggap bersyukur kepada Allah. Salah satu ciri khas dari orang yang bersyukur kepada Allah itu adalah ihsan kepada orang tuanya. Maka bohong, tidak benar kalau dia mengklaim dirinya orang yang bersyukur kepada Allah, tapi dia tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini akan bertolak belakang, dan Allah pasti akan menghambat rezeki kepadanya. Karena di tangan kedua orang tua itu banyak sekali rezeki-rezeki Allah yang disampaikan kepada anak-anaknya. Maka kalau kita ingin dicap sebagai hamba yang bersyukur, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada beberapa persoalan yang kadang-kadang kita hadapi ketika kita hidup ini masih punya orang tua. Orang tualah yang menjadikan dan mendidik kita sehingga kita bisa besar dan menjadi orang besar seperti sekarang ini. Tapi begitu banyak kita ini yang melupakan jasa baik kedua orang tua kita. Jangankan persoalan yang lain-lain, ke persoalan bagaimana memberikan kasih sayang kepadanya. Kita lihat hari ini begitu banyak kita yang hanya ingat kepada orang tua kalau hari raya saja. Kalau tidak hari raya, tak ada waktu kita untuk meneleponnya, menjenguknya, bahkan memeluknya. Bahkan kadang-kadang banyak di antara kita ini yang berkeluarga,
saling tolak menolak. Ketika orang tua itu sakit, lalu kita bermusyawarah, siapa yang akan menjaga orang tua kita? Tidak tampil ke depan untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita. Maka benarlah seorang ibu, seorang ayah akan mampu memelihara, mendidik 8, 9, 10 anak-anaknya. Semua bisa disekolahkan, semua bisa menjadi orang-orang hebat. Tapi 8, 9, 10 anak kadang-kadang tidak mampu menjadi anak-anak yang berbakti karena tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi ciri khas orang yang bersyukur kepada Allah adalah orang yang ihsan kepada orang tuanya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, rezeki selanjutnya adalah sebagaimana surat At-Talaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki itu bisa datang kepada kita dari jalan yang tidak terduga. Maka jangan kita merasakan kalau kita menjadi orang-orang yang punya harta hari ini karena usaha kita. Boleh jadi harta yang kita dapatkan karena sedekah kita, karena istighfar kita, karena doa-doa kita. Apa yang kita berikan kepada seseorang, bukan orang itu yang membalas rezeki kepada kita. Boleh jadi orang lain yang membalas dari jalan yang tidak kita duga datangnya dari mana. Kepada orang-orang tua saya yang hari ini umurnya sudah 50 tahun lebih, yang sudah punya anak, yang sudah punya cucu, coba kita muhasabah diri. Kalau kita mau menghitung-hitung diri kita dengan pekerjaan kita, rasanya tidak sanggup kita mendidik anak-anak kita, menyekolahkannya. Bahkan anak-anak kita sudah berkeluarga, punya pekerjaan, punya rumah dan sebagainya, jika dibanding dengan harta yang kita miliki. Tapi hari ini kita lihat anak-anak kita yang banyak itu sudah semua sekolah, sudah tamat, sudah bekerja, sudah berkeluarga, sudah punya rumah dan sebagainya. Siapa yang bermain dalam persoalan ini? Bukan kita, tapi Allah memberikan rezeki yang datangnya kadang-kadang tidak kita duga dari mana kepada diri kita semua. Kenapa dia datang tidak diduga? Wa may yattaqillah, karena kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi sidang Jumat yang dimuliakan Allah, jangan takut menghadapi hidup ini. Sekali lagi, rezeki yang kita miliki sudah diatur oleh Allah. Kita usahakan agar menjadi orang yang hebat dengan berusaha. Bagaimana kita terus berdoa agar harta yang kita miliki itu ada hak-hak orang juga yang memilikinya. Jangan lupa dan jangan pernah takut untuk bersedekah, berinfak, karena tidak ada orang yang bangkrut kalau dia berinfak, bersedekah. Semakin banyak berinfak, bersedekah, semakin akan banyak balasan rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Tetapi ketika kamu kikir, bakhil, pelit, harta yang kau cari, yang kamu tumpuk-tumpukkan itu pasti akan kau tinggalkan. Sebagaimana Allah berfirman, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin anin naim. Bermegah-megahan, kata Allah, akibat bermegah-megahan itu melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Pak, boleh begitu, jangan begitu, kata Allah. Maka marilah dengan harta rezeki yang hari ini diberikan Allah kepada kita, menjadikan kita orang-orang yang abdan syakura, yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang singkat pada hari ini membuka pola pikir kepada diri kita masing-masing untuk terus bekerja, berusaha, dan jangan lupa bahwa upaya usaha yang kita lakukan semuanya kita anggap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallah, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.